Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan lanjutan tentang delik yang telah kita bahas pada sesi kedua. Pada pembahasan ini kita akan melanjutkan tentang macam-macam delik ya. Saya lanjutkan yang pertama itu ya, lanjutan yang tadi, delik berakhir, suatu tindakan yang sempurna yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana yang itu dilarang oleh undang-undang. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang. Nah, kalau di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diatur dalam pasal 333 KUH Pidana, merampas kemerdekaan orang itu kan habis, otomatis kemerdekaan orang itu habis dirampas. Oleh karena disebut sebagai delik yang berakhir. Ada delik yang berkesinambungan atau berkeseterusan gitu ya. Itu bahasa yang digunakan. Misalnya pada konsep penyertaan pada perusahaan judi. Nah, itu kan berkelanjutan terus menerus dalam jangka panjang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Lalu kemudian penyertaan pada perkumpulan terlarang. Nah, organisasi-organisasi yang terlarang menurut undang-undang misalnya. Dia berkelanjutan itu, terus berkembang dan seterusnya. Lalu kemudian ada macam delik yang berikutnya itu adalah pada tindak pidana ditentukan keadaan, apakah keadaan itu memberatkan atau meringankan. Nah, misalnya delik biasa ini pencurian biasa 362 misalnya. Atau pasal 338 tentang pembunuhan. Lalu kemudian delik yang diperberat, yang awalnya dia diduga hanya melakukan tindak pidana di pasal 363, lalu kemudian diperberat berdasarkan fakta-fakta, ternyata terpenuhi unsur pasal 362 misalnya. Atau yaitu konteksnya adalah konteks pencurian. Atau di pasal 340 gitu ya. Kenapa 340? Awalnya 338 tentang pembunuhan, tapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan data-data yang valid, ternyata terindikasi dia memenuhi pasal 340. Nah, akhirnya kan dia diperberat dari pasal 338 pembunuhan diperberat menjadi pembunuhan berencana. Lalu kemudian ada juga delik yang diperingan ya, yang awalnya dia diduga terhadap pasal 338 ternyata pasal 341 gitu ya. Lalu kemudian misalnya di pasal 308 terhadap pasal 305 dan seterusnya. Itu ada yang pasalnya awalnya berat bisa diringankan, ada yang pasalnya awalnya ringan berdasarkan fakta-fakta berat, yaitu tergantung fakta-fakta persidangannya, macam-macam delik. Kemudian yang berikutnya bentuk kesalahan yang melakukan tindak pidana. Yang pertama itu delik kesengajaan. Untuk terpenuhinya pasal 338 tentang pembunuhan, ya diperlukan adanya kesengajaan. Ya, sengaja tidak dia membunuh. Lalu kemudian ada delik kealpaan ya. Orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan. Kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia misalnya. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya diatur dalam pasal 359. Atau kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat ya. Nah, itu macam deliknya. Lalu kemudian ada delik tindakan terlarang, merupakan kebiasaan dari yang melakukan tindakan itu. Apakah ini sebuah kebiasaan yang berkelanjutan atau tidak gitu ya. Misalnya delik kebiasaan, misalnya kebiasaan penadahan, dia ngambil barang-barang dari hasil kejahatan, dari hasil pencurian dengan harga yang rendah. Nah, itu misalnya di pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu kemudian macam delik berikutnya, apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup suatu negara, ketatanegaraan atau pemerintahan. Nah, misalnya delik politik ya. Kalau delik politik itu ya pemberontakan, makar, penggulingan pemerintah ya. Atau delik politik tapi politiknya benar-benar politik enggak. Nah, itu jadi bahan pertimbangan juga, misalnya mencuri dokumen negara misalnya. Atau delik politik dalam perspektif adanya koneksitas ya, menyembunyikan senjata api ya.
senjata api disembunyikan. Nah, itu bagian dari delik juga. Lalu kemudian ada perbedaan subjek delik khusus dan delik umum. Kalau delik khusus itu hanya orang-orang dalam golongan-golongan tertentu saja, ya, sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Nah, dalam konteks tindak pidana khusus, misalnya subjek delik khusus itu misalnya militer. Ya, militer nanti di pengadilan militer itu namanya delik khusus, ya, atau pegawai negeri sipil gitu. Kemudian ada istilah lagi delik umum. Ya, subjek dari delik umum itu yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada umumnya dirumuskan seperti yang saya sampaikan tentang barang siapa, ya, siapa saja atau setiap orang sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada delik khusus, ada delik umum. Terakhir, berkaitan dengan delik itu berkaitan dengan cara penuntutan. Apakah delik itu delik aduan atau delik yang menuntutannya itu karena jabatan. Jadi yang melakukan tindakan hanya dapat dituntut karena adanya aduan, ya. Sedangkan yang kedua dituntut oleh petugas karena memang itulah tugas dari aparat negara atau struktur negara itu. Jadi tidak perlu adanya aduan. Jadi dia harus lebih bersifat aktif melihat situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.